Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe, ketemu lagi nih sama Ayah Ika di acara cerita budaya Betawi Setu Babakan. Abang Poncang Cingnya Babe, bagaimana nih kabarnya semuanya saat pandemi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sahabat Betawi, pada siang hari ini kita akan bercerita tentang tradisi Agilan Tepo dengan narasumber kami yang sudah kedatangan ini pada siang hari ini, yaitu Bapak Yahya Asal-Putra. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga Bapak Indra Nusisna. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk bagi akad nih, boleh nggak saya panggil Encang aja? Boleh. Ya, hanya sama Bang Indra, abang aja deh ya. Kita ketemu lagi nih Bang Indra yang ketiga. Terima kasih banget nih saya sudah didampingi. Ya, sahabat Betawi, Abang Poncang Cingnya Babe. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi pertanyaan nih, saya mau kenalin dulu nih Cang Yaya ini budayawan Betawi dan ketua komite tata kehidupan budaya Betawi Forum Jibang Perkampungan Budaya Betawi. Dan untuk Bang Indra ini sekretaris Forum Jibang Perkampungan Budaya Betawi. Dan tahu kan ya sahabat Betawi, sebelum lagi kita masuk pertanyaan, boleh dicicipi dulu nih Cang untuk jamuannya. Ada kembang goyang, ada pisangnya, ya. Pisang ya. Iya, pilih Boleh pisang. diminum? Boleh, silakan Cang minum dulu Gimana Cang. minumnya kalau kita pakai ini? Boleh dilepas dulu Oh, boleh. Cang. Masa iya betul aja Cang. Jadi ini kembang goyang. Iya Cang. Modelnya beda. Kecil ya. Ini apa? Pilih pisang Cang. Iya Cang. Ya boleh dulu dah kalau dicicipin. Sebelumnya saya punya pantun nih buat Encang, buat Bang Indra khususnya. Iya. Dan untuk sahabat Betawi juga yang ada di rumah nih. Mohon izin ya Cang ya, saya pakai pantunnya Cang. Boleh. Pagi-pagi masak sayur sawi Cakep. untuk dimakan selesai acara. Nyo nonton cerita budaya Betawi dengan narasumber Cang Yahya dan Bang Indra. Alhamdulillah. Bosan dong, Cang, bosan ya. Iya, saya baru berapa ini ya Mas? Soalnya kalau pantun itu ya, Iya. pantun itu memang kan dia mempunyai pakem. Ya. Pakem itu berupa 4 baris. Jadi ada pantun 2 baris namanya Karmina. Armina. Karmina. Jadi terus pantun yang biasa yang selalu kita lihat itu 4 baris. 2 baris pertama disebut sabda, 2 baris kedua terakhir itu isi. Nah, hukumnya harus ada 5. 5 itu bunyi kata di akhir setiap kata sama gitu. Jadi AB atau AA. Nah, oleh karena itu ada disebut rima tengah, rima akhir. Pertama yang biasa ya, rima akhir yang tadi non tambahin itu ada rima tengah, rima akhir. Terus ada rima penuh. Yang rima tengah, rima akhir itu misalnya kalau dalam ini ya, Cing Indra, biasanya kue bolu, kue rengginang, roti dalam terdapat. Dari dulu sudah saya bilang setengahnya buat apa? Jadi Udah masuk ya, ada luar ya. bulu, udah dulu ya. Jadi yang paling tempat pantun yang penuh itu biasanya pantun yang semuanya berlima. Nah, jadi misalnya itu yang dapat ini berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang apa? kemudian Mereka yang mulu. Iya. Nah tadi pantun ini, pantun yang kita Danika ini, Ya. ya kalau lihat isi dari piagam itu memang ya 75 lah. Alhamdulillah, gak jelek-jelek amat tentu saya. Bisa berusaha ya Cang, semalaman nih Cang. Iya boleh, harus belajar terus. Iya. Terus kalau mau belajar kita nanti ya lemah gitu ya. Ya
jurusan apa yang kita mau tentang ngomongin? ambilan kebo. Ambilan kebo. Iya. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa sih yang dimaksud tradisi ambilan itu? Boleh Ya. Saya apa? Yang dulu, Nah, yang mudaan, saya kan tuaan. yang ini dulu, yang tuaan. Udah, Cang. Ya, jadi begini, Rika, Bang Indra, dan semua saudara-saudara yang menyaksikan Virtual ya. virtual kita ini nanti akan disiarkan di YouTube ya, YouTube Perkampungan Budaya Betawi. Ini juga live sekarang nih, Cang. Ada juga. Iya. Kita yang nonton dari mana ya? Oh, dari Santero pokoknya ada yang nonton. Sampai malam kita. Oh, ada begitu. Iya. Kita banyak yang Iya, yang para penonton sekalian, selamat bergabung ya. Jangan bosan-bosan, terus pantengin Perkampungan Budaya Betawi. Insya Allah. Dengan kita mantengin terus Iya. ya, maka ya kita semakin hari semakin tahu, dan ketika kita tahu kita akan jatuh cinta padanya. Insya Allah. Seudahnya kita jatuh cinta, maka ideologi tentang Perkampungan Budaya Betawi, khususnya Betawinya itu sendiri, akan menjadi modal ikhtiar buat kita, modal budaya, modal macam-macam buat kita bergerak dan menentukan identitas kita di kemudian hari, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara apa nih? Ambilan. Apa di situ tadi? Ambilan itu memang kalau saya pelajari dari kosakata, itu memang itu berasal dari bahasa Belanda. Ambil gitu ya, itu Belanda. Ambil itu bahasa Belanda, ambil. Oleh karena itu kita menyerap itu dari bahasa Belanda, kemudian kita ambil, ngandilan, dan terusnya jadi itu. Ambil itu kita mengumpulkan bergotong royong, mengumpulkan dalam hal ini duit untuk kita belikan sesuatu. Nah, kalau ambilan kebo ini, itu memang sengaja kita kumpulin duit untuk kita beliin kebo, dan nanti kebo itu dipiara sama tukang piara. Yang tukang angon gitu ya? Tukang angon, jadi bocah angon gitu ya. Nah, kapan ini dimulai ya, Rika? Nah, ambilan ini dimulai tentu saja 1 tahun sebelum hari H. Oke, 1 tahun sebelum Masehi. Zaman Neolitik gitu kali. Iya, agak-agak ya. Nah, jadi gitu. Ketika misalnya Lebaran tahun sekarang habis nih. Iya. Maka ketika kita silaturahim Idul Fitri dengan masyarakat kampung, maka di situ tetua kampung sudah bentuk lagi panitia untuk bikin ambilan tahun depan. Semua itu bukan pangkat tinggian, bukan pangkat rendahan di dalam hal ambilan ini. Jadi kita bersama-sama. Cuma si Wan Dulo ini, karena memang dia orang yang dituain, maka dia dipercaya oleh orang-orang sekitarnya untuk mengetuai itu semuanya. Jadi saya ambil 2 tanding, kemudian bahkan ada yang setengah tanding. Ada yang bikin setengah tanding. Misalnya kita keluarga pulang, itu memang baru berkeluarga dan baru punya anak 1, gitu ya. Maka dia kalau banyak-banyak pun akan kelebihan lah kira-kira. Nah, lagi juga memang kemampuan dia untuk ikut ambilan ya setengah tanding, nggak apa-apa, dilayanin juga. Si Fulan setengah tanding, si Yahya 2 tanding, ini setanding, dan seterusnya sampai diperkirakan cukup untuk 20 orang satu kebo. banyak ya. Iya. Jadi berapa kilo tuh seorangnya? Jadi kira-kira sampai 3 kilo. Iya. Jadi semakin banyak peserta ambilan, maka semakin banyak kebo yang dibeli dan dipiara oleh bocah kawan. Gitu ceritanya kalau untuk ambilan begini. Untuk Iya. Jadi kan itu pertanyaannya tadi apa? Ya, pertanyaannya
Ketemu Apa dengan sih yang dimaksud tradisi Iya. Andilan itu, Bang Indra? Kalau ini kan ada prakteknya tuh tadi Iya. Cang ya. Kenapa itu kudu ada andilan? Iya, kenapa itu, Bang? Kalau sekarang Iya. kita melek mata ini bocah Cang, Iya. dia mainin HP, datang itu Cang daging udah ke rumah. Iya. Iya. Kang sayur bawa daging udah Cang. Iya. Benar-benar Iya. praktis. Praktis, malah bocah udah bosen makan daging. Iya. Nah dulu itu yang namanya Idul Fitri Lebaran itu istimewa luar biasa. Iya. Biar bisa dapetin daging setahun sekali, caranya bagaimana? Kan emang susah sumbernya. Iya, benar. Sementara kalau kita beli dikit sama orang kagak kenal, khawatir nih. Jangan-jangan dagingnya daging kuda. Iya. Kalau daerah sono kan ada masih itu. Atau bisa juga, mohon maaf, daging celeng misalnya. Motongnya juga sembarangan. Iya. Makanya pada nabung ya lewat urunan, lewat andilan dikumpulin, beli itu satu kebo tadi. Maksudnya begitu. Iya. Biar lebaran dipotong, waduh itu yang namanya kebo dimakan setahun sekali, Iya. bisa ketemu. Nah prakteknya kayak tadi tuh. Itu kalau kebonya dibeli nanti diolah jadi semur, ya namanya semur andilan. Ya kebonya kebo andilan. Iya. Tapi kalau cuma beli sekilo di pasar terus disemur, ya kagak jadi semur andilan. Beda lagi dengan Semur doang namanya gitu ya. Jadi begitu, biar kita dapat hasil yang bagus, urunannya iya, gotong royongnya iya kita dapat, kualitas dagingnya juga insya Allah dapat dah yang cakep. Nah, itu namanya gitu aja. Ya memang ya, andilan itu bukan daging kebo. Kita tuh kenapa daging kebo? Karena memang secara tradisi kita memang sukanya pada daging kebo. Iya. Kenapa daging kebo? Ya karena memang daging kebo itu kalau lebih cocok untuk orang Betawi karena dia punya serat-seratnya lebih Lebih kasar, padat. lebih padat, lebih Iya, kasar. betul. Dan kira-kira gitu. Tapi memang latar belakang kenapa memilih kebo itu barangkali cerita tersendiri ya. Iya. Karena memang terkait misalnya paham religius kita, paham keagamaan kita kan memang tidak jauh dari dulu kita nih dekat dengan paham masa lalu yang memang sampai misalnya itu sangat dihormatin oleh paham agama tersebut. Oleh karena itu kita ambil jalan tengahnya, maka kebo itulah. Padahal kan kebo dari dulu memang selain kebo itu kan kebo dimanfaatkan bukan cuma dicari dagingnya kapan? Buat meluku, Iya, dia ngeluh. buat di sawah, buat segala macam kerja, Iya, giling tebu kadang-kadang. kan ada gitu Jam. Iya, kadang-kadang. Iya, dia benar. narik itu juga tuh, narik genteng. Ada, narik genteng juga, samping iya, iya. Pakai gerobak dari sini di samping juga emang ada kebo biasanya apa? Iya. Samping biasanya ya. Samping tapi kebo juga sekarang dipakai. Tapi umumnya memang kebo dia dipakai buat kerja Iya. untuk di sawah Maluku. Kadang-kadang juga dulu ada apa sih perusahaan-perusahaan yang rumahan gitu ya, kayak giling tahu, Ya. dia mau pakai itu tuh, pakai kebo itu juga, pakai kebo. Jadi memang kebo. Nah maka itu pilihan kita untuk lebih netral supaya kita tidak menyinggung pahaman-pahaman yang menghormati sampi. Kita bilangnya kan sampi, pakai M bukan sampi. Ya. Maka kita katanya lebih baik kita piara kebo, kita ambil dagingnya, dan nanti kalau memang kita mau bulan puasa maka kita ngambil daging kebo, begitu ceritanya kalau tidak salah. Begitu. Jadi kalau misalnya dia diganti pakai daging pakai sapi, boleh nggak? Bisa. Ya, Untuk panggilan. ya kalau yang namanya andilan itu boleh pakai apa aja, Oh, boleh. boleh pakai apa aja. Tapi secara tradisi kita andilan ya andilan daging kebo. Gitu. Jadi dia andilan daging sapi ya kagak apa-apa, andilan daging kambing ya kagak apa-apa. Nah, andilan itu kan yang penting andilan itu adalah bersama-sama bersama-sama secara gotong royong. Ada ambil bagian. Ya, secara sadar untuk di kemudian hari hasil kerjasama gotong royong itu kita nikmati juga secara bersama-sama. Begitu. Jadi apapun bisa. Malahan di kampung tertentu itu misalnya keluarga nikah, Ya. itu kan ada yang kawin, Ya. abangnya misalnya ya, itu udah
gue ikut andilan genteng, gitu kan? Dia mau dibikinin rumah nih, mau dibikinin rumah yang habis kawin. Nggak apa-apa. Ada yang bilang begitu juga. Udah, saya andilan semen, saya andilan genteng, saya andilan ubin. Jadi sama-sama membantu, tapi itu kan khusus untuk apa namanya, untuk membangun rumah. Dan pada saat nanti ketika dia akan membangun, dia juga akan ganti ya, kayak ngulangi deh semacam dia itu. ngulangi sama-sama untuk ya sebetulnya sih semua modal itu modal pribadi, tapi karena itu sifatnya kekeluargaan, maka gabangnya ini, kencangnya ini, ujungnya ini, gitu kadang-kadang nyumbangin semen 5 sak, nyumbangin bata 3 kuintal, nyumbangin ini segala macam, sehingga akhirnya rumah itu jadi. Dan nanti kalau si yang dibantu gotong royong andilan itu dia keluarganya bikin rumah juga, dia tahu, wah Bang Misar bantuin saya nih, maka dia ikut bantuin lagi itu. Tapi itu lain hal ya, berbeda dengan andilan tadi ya. Ya kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga, Kak. Apa orang yang ikut andilan itu ikut merawat kebunnya atau mencari tukang khusus gitu, Kak? Boleh yang zaman dulunya jawab abang atau campur nih? Kak. Kok begitu sih sekarang? Banyak rasanya ya. Yang lagi nggak apa, saya dengerin biar nyamannya main aja. Ya gini ya, Rika, Bang Indra dan yang nonton, kalau yang nonton juga sekarang yang ada yang nonton ya? Iya. Berapa orang sih, siapa aja ya orang-orang? 30 dan 30-an. 30-an ini banyak ini. Dari dalam negeri juga ya. Nanti saya minta nama-nama ya, kan kita bisa negur mereka nanti. Nah, memang pas ketua andilan nentuin, mulai ngumpulin duit, mau kemudian pergi nyari kebo yang bahan yang bagus. Biasanya memang kebo yang udah setengah jadi. Nah, umur yang ditepoknya keras tuh, ya, kerjaan biasanya. Pokoknya itu dia. Jadi itu memang belum jadi betul. Nah, maka itu dibelilah. Sesudah dia beli memang sudah ada tukang piare, tukang angon, bocah. Nah, si bocah inilah yang memang dikasih tanggung jawab buat ngurusin piara di kebo. Ngurusin lah, kan kita mau gede, gemuk dong kudunya, gemukin. Iya. Nah, kalau kurus mah habis dagingnya. Iya, betul. Ya, jadi memang begitu ya, saudara yang ikut mendengarkan dan ada di ruang virtual sana itu. Kalau bahasa Betawi itu kadang-kadang begitu, kita mau bilang ngurusin, padahal hanya kurus maksudnya. Mengurus. Mengurus. Kita mau bikin kurus, padahal bukan badan kurus gitu. Jadi memang kadang-kadang begitu. Nah, ya banyak lah yang begitu ya, yang hampir sama katanya tapi ngucapnya juga beda. Jadi itulah memang kekayaan dari khazanah kosakata bahasa Betawi. Jadi Nah, bocah amat tadi itu bagaimana kerjaannya dia itu? Nah, si bocah kemudian dikasih tugas, ya bukan bocah banget sih ya. Bisa udah kawin anak kedua juga boleh. Perjaka yang memang dia biasa dipercaya. Iya. Jadi jangan dia sebelahin tuh namanya kebunnya tuh suka disebelahin, karena kebun yang dipiara dielus-elus. Jadi kalau mau pulang pagi bawa keluar, sore mau bawa pulang itu diguyang dulu. Diguyang itu apa? Diguyang, tahu nggak? Dimandiin gitu dikali. Iya. Biar daripada derang dikali ya. Iya, jadi memang kebo itu kalau siang-siang abis dia makan rumput-rumput diangon gitu, itu memang sekalian dia dikirim ke kali atau dikirim ke pengempangan atau dikirim ke ke setu rawa. Dia itu buka, dia derum di situ. Nah, udah enak banget itu. Nah, yang ngangon ya sambil nanti ngarit, sambil dia maju segala macam, sambil dia bikin goreng sambil segala macam mainan bisa dia bikin tuh, karena memang dia biasanya nggak sendirian. Iya. Karena dia ketemu di satu titik. Nah, dari kampung sebelah juga ada yang begitu. Oh. Jadi di sana si Mahmud. Iya. Dari sini si Udin misalnya. Dari sini si Kodir. Iya. Dari kampung Lawana itu memang ada satu lapangan
kalau dulu tuh biasanya di pinggir pohon karet. Iya. Kalau di beberapa kampung tuh dulu memang ada pohon karet, itu ada lapangan. Atau pinggir sawah juga ya. Pinggir sawah itu tegalan itu dia anggon di situ. Nanti ketemu lah tuh, ketemu si Mahmud, ketemu si Kodir, ketemu si Mahmud. Nah itulah yang nanti dia di samping dia bergembira karena mendapatkan tugas itu, dia pun sambil nanti ketemu dah tuh, dia sambil main tokada, tuh atau dia main macam-macam dah permainan. Kalau dia pada mandi di kali sambil mandi, ya sambil mandi loncat dari punan, dia main itu dah, main cepak ceplung itu ya. Ceplungan, jadi itu seru dah masa-masa itu. Jadi si Dulai memang itu kan kalau yang perjaka sih biasanya dia udah nggak, dia kan biasanya ada selalu ada yang ikut tuh, yang anak-anak ikut tuh yang biasanya bikin rame itu. Jadi mereka mandi bareng, mereka main cuti, main perempuan, tapi main cewek bareng, main apa bareng. Jadi itulah dia ketemu di situ dan dialah yang dikasih tugas untuk bertanggung jawab selama piara itu kebun sampai pada 2 hari gitu ya. Atau 1 hari sebelum malam takbiran itu kan dipotong. Gitu. Jadi tukang itu. Nah, apakah bagaimana dia mendapatkan penghargaan? Iya. Penghargaannya itu gimana, Cang? Kadang-kadang dia ini memang dikasih satu tanding gitu juga ya? Enggak. Atau mentahan ya duitnya? Dia dikasih mentahan. Jadi dia dikasih upah. Nanti kalau yang tukang potong biasanya itu yang mendapat hak di bagian tertentu. Tukang potong kan di leher tuh dia biasanya. Di leher, ada perdannya tuh ya. Itu. Jadi macam-macam ya tergantung di ini ya. Lingkungan masing-masing juga bisa aja. Tempat saya itu di Kampung Betawi itu memang si Mamat yang piara itu dia dikasih upah gitu ya. Dan kemudian memang tentu aja ada orang-orang yang nggak tegaan gitu ya. Akhirnya di tengkar-tengkar bagi-bagi bawa pulang. Jadi memang si tukang piara ini dia sebetulnya paham bagaimana itu kalau si kebo itu lagi sakit perut, si kebo suka sakit mata, si kebo suka kalau dia korengan, kalau dia berak tuh beraknya mencret, itu dia tahu tuh. Atau lagi galau misalnya. Iya, dia tahu. Iya memang begitu. Dia stres dia. Dia kemudian dia kasih gombongan. Gombongan itu untuk menyehatkan perutnya. Untuk atau kalau enggak dia pas lagi mandi tuh, kalau yang suka datang gorengan itu kan banyak nyamuk teman. Itu ditutup pakai daun, misalnya daun Betawi itu ya, daun ketepengan. Jadi mandi pakai daun. Jadi itulah dia. Memang gombong itu siang. Siang itu dia bawa ember. Jadi udah ada beberapa, kemudian ada kalau sapi kan biasanya emang ada sisa dari pabrik tahu tuh. Iya. Apa namanya itu? Ampas tahu. Tapi itu juga pakai ampas juga, tapi banyak itu dikasih garam, kemudian dikasih obat tetes apa yang saya nggak tahu, tapi itu kira-kira obat lah kira-kira yang memang itu. Itu tujuannya untuk memelihara kesehatan si kebo, mulus, semakin harga, semakin dagingnya semakin bertambah, gitu. Jadi sehatnya juga. Jadi itu diperhatiin betul sama tukang piara, gitu. Itu Bang Indra kalau dari saya. Sama aja. Kayaknya udah sama, cocok jatuh 11-12. Iya. Kalau ambilan itu apa hanya untuk hari raya Idul Fitri atau untuk acara apa saja, Cambang. Saya cambang ini, cambang ya, cambang ini berdasarkan kebiasaan aja. Kalau nanti di tempat encang beda atau mungkin barangkali tempat saudara saya ya, yang di tempat lain ada yang beda, ya emang kondisinya kayak begitu. Kalau di sini itu rata-rata sama. Yang namanya andilan itu biasanya di Idul Fitri aja, gitu. Ntar kalau mau ke Idul Adha, ya itu namanya korban. Ya, jadi makanya tadi memang tujuannya kita pengen dapat hidangan yang istimewa
pada saat itu daging memang istimewa, dari mulai bocah perut sampai engkong-engkong itu daging itu istimewa. Yang namanya daging susah didapetin ya iya, yang namanya daging dimakan setahun sekali ya ketemunya di lebaran itu. Jadi andilan kebo itu ya rata-ratanya di Idul Fitri aja gitu. Nggak tahu kalau di gitu. Iya memang begitu Bang. Dan saudara-saudaraku yang di lebaran dah nyebutnya begitu ya. Itu andilan kebo memang tujuan utamanya adalah bagaimana memeriahkan hari kemenangan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri kan hari kemenangan. 30 hari kita puasa. Sebulan tutup gitu ya. Sebulan tutup. Iya. Kalau orang bilang sebulan tutup dia puasa. Di samping dia puasa juga ya kan kerjaan rutin masih ada. Iya. Tetapi memang kita nih orang Betawi itu memang menyambut bulan puasa menyambut bulan puasa tidak semata-mata andilan kita ya, saudaraku. Dia sudah memperhitungkan untuk memeriahkan saat puasa. Puasa itu kan dia harus sahur, harus buka puasa, harus tarawih, harus zekat, harus jarak kubur, harus bikin kolak, harus bikin es. Nah itu, jadi petani-petani Betawi sudah menyiap, ini udah itu betul tuh secara siklus ya, secara siklus. Kalau misalnya kita kan pakai bulan Komarja, ini bulan misalnya Roah, bulan Roah itu udah bulan besok lagi udah puasa ya. Jadi cuma di awal cuma di akhir Rejab, bulan Rejab sebelum Rejab apa tuh? Rejab, Roah. Jadi bulan Rejab itu sebulan sebelum bulan Rejab itu mereka sudah tanam namanya timun suri. Kemudian tukang kafe biasanya dia itu ngambil udah tukang singkong, kita piara singkong di belakang, itu dicabut, di samping nanti dibikin kafe. Orang itu bisa semua zaman dulu. Di samping sebagiannya dibikin kafe, nanti bikin setuk. Tukang itu buka puasa setuk. Begitu juga nanti dibikin kolak dari singkong atau kolak dari ubi. Pisang ada juga goreng. Pisang tanduk, pisang bakar itu enak banget kan. Atau kita tambahin dengan kalau zaman sekarang tuh itu ya biji salak ya. Biji salak, olah kaling dulu juga ada keliling kan beli di pasar. Gitu. Cara kita jadi dulu itu buka ya itu di samping dengan korma. Korma itu penting. Sedangkan memang timun suri itu kan memang lembut. Jadi dia kalau langsung kita buka puasa itu Allahumma Bismillahirrahmanirrahim kita makan itu, kemudian Allahumma itu, maka di perut kita tuh nggak kaget dia, karena lembut, adem, dan itu memang dianjurin di samping memang korma. Jadi yang seperti itulah yang memang senantiasa kita apa namanya. Nah, tukang timun suri ini juga nanam timun biasa. Timun lalat, timun sayur. Nah, itu nanti dia kan memang kalau ada keluarga Betawi tertentu itu memang melazimkan sahur dengan pecah timun atau sayur bening timun. Sayur bener itu. Bukan tuh. Timun sama oyong. Itu yang ditanam tuh. Ya, jadi ditanam kemudian kalau memang dia nanamnya banyak dibawa pasar, tapi memang biasanya yang petani itu dibawa ke pasar. Kayak misalnya timun suri itu kan berapa puluh hari ya? 40-an udah mulai berkembang. Ya, kira-kira begitulah. Jadi udah dihitung betul gitu. Jadi siklusnya udah tahu betul. Nah, ya si ini terus tentunya jauh sebelumnya, karena memang itu perencanaan untuk andilan itu memang dia kan bukan beli kebo matang gitu misalnya. Jadi dulu sebutnya kebo matang itu kebo yang udah siap potong, tapi kebo setengah matang. Jadi dia dipiara selama 8 bulan, kemudian itu yang membuat si kebo itu semakin gemuk, berat badannya. Jadi ketika dipotong, yaitu dagingnya udah nggak sangka lagi, karena kita memotong sendiri, kita tahu cara memotongnya. Iya, agak dibohongin dah gitu ya. Pakai dibohongin kita.
Jadi nggak ada, kalau kita beli di pasar kan, Kita nggak tahu. iya bisa campur-campur tuh. Ada daging ini, bilang daging kebo. Iya, jadi Kadang kita beli daging dikasihnya ucus. Nah, kan kacau bener itu ya. Bayangannya banyak banget ya. Apalagi nom itu? Baik, saya lanjut ya ke pertanyaannya. Jumlah maksimum dalam pembagian akhirat sebaiknya seperti apa ya? Kan Berapa campur? Itu lah tergantung kondisi tadi itu kan. ya jawab. jumlah. Jadi begini, kebo yang beratnya 300 kilo, ada kan ya? 3 kintal ada. 3 kintal, berarti kan ada ya? Ada begitu. Nah, jadi kebo itu, nah itu harganya berapa? Misalnya kilo 25 juta. Nah, untuk mencapai angka 25 juta, kalau misalnya itu kalau 300 dipecah 20 berapa kilo orang? Gitu. Jadi untuk mencapai angka 25 juta, maka dikumpulin 20 orang. 20 orang itulah yang dibagi sama untuk mencapai angka 25 juta. Jadi berapa tuh orang? Sejuta sekian, pokoknya sejuta lebih dikit dah gitu. Biarin itu mah yang itu nggak apa kayak gitu ya. Iya. Dari rencana Iya, sejuta lebih dikit Ya, dah. kita pengen tahu ya. sahabat terakhir Iya, iya. Jadi kalau kebo itu 25 juta, 25 juta dibagi 20, 25 dah. 25 juta dibagi 20 sama dengan 1.250.000 seorang. Kira-kira segitu dah. Ya. Jadi kebo yang besarnya 300 kilo dengan harga jigo ditentuin jumlahnya 20 orang, maka seorang harus bayar 250 untuk 20 orang tuh ya. orang. Nah, itulah kemudian jumlah orang itu yang menentukan tanding namanya. Iya. Jadi kebo itu dibagi 20 tanding. Tuh semua. Jadi nggak ada yang sisa tuh, Rika. Iya. Lu mau ucus, paru-paru, kaki lagi. Anduk ada anduk. Anduk. Anduk kering, babak. Anduk tuh. Tangkar. Kakinya, kulitnya. Nah, kulitnya ini nanti asik nih. Coba apa? Taruh nanti kalau jauh sudah puasa, ya kita bikin dari rumah kakak. Gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak diolah kan kulitnya. Dijadiin alas buat numpuk padi karena kebenaran punya sawah. Oh iya, bisa. Jadi gantian nih kita pakai aja gitu. Iya, bisa begitu. Nah, jadi Rika dan teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini, satu kebo itu harganya jigo dipatok 20 orang, maka seorang mendapatkan harus bayar 1.250.000. Kalau 300 dibagi 20 berapa itunya? Banyak juga betul. Orang berapa kilo itunya? Iya. Banyak-banyak. 10 kiloan lah kira-kira lah, tangkap segala macam gitu ya. Belum lagi kalau udah berat badannya nanti naik. Iya, itu dia makanya itu. Nah, Kan berat badan. iya kan, karena biasanya kan memang karena dia dari jauh-jauh hari, maka 8 bulan, 6 bulan sudah dibeli itu, maka tentunya lebih murah. Nah, nanti karena dipiara itu, maka dia mendapatkan lebih banyak. Iya. Jadi kagak cuma satu aja, Neng Rika. Iya. Bisa saya punya pengalaman di bawah pohon sawo itu belamari satu RT ya, satu kemudian itu satu RT belamari satu kebok, belamari satu kebok. Iya. Gitu. Jadi satu RT ini karena orangnya banyak, motong 2 kebok kagak ngapa-ngapa, yang penting duitnya cukup. Iya. Dan orang itu mau ngumpulin senilai tadi. Iya. Yang penting kagak jadi masalah. Nah, buat mereka itu kan nilai gotong royong, urunan dan segala macamnya. Iya. Bisa juga yang emang udah jangan nanti kebanyakan orang malah repot. Iya. Dikit aja 13 aja biar dagingnya dapatnya banyakan. Nah, ada juga yang begitu. Ya, Yang penting dulu ya, disawahin gitu ya. saya mau ceritain tentang kepala ambilan di kampung Gandaria. Iya. Namanya Haji Abdul Hakam. Itu dia buka seluas-luasnya sampai akhirnya ada peserta sampai 60 orang. Iya. Tinggal dibagi dah tuh. Iya, nah oleh karena itu keboknya Rik
bukan cuma satu. Iya. Jadi untuk memenuhi 60 orang ini berapa nih itu? Apa ya? Udah, kita ambil 4 kebo. 4 kebo misalnya begitu. 4 kebo begini. Jadi beli Jadi per kebo 15 orang kira-kira gitu kan ya. 4 kebo gitu. Nah, itulah kemudian yang akhirnya sebetulnya ini kan kalau secara orang kampung gitu ya, ini mendidik kita untuk kita selalu bersama-sama. Gotong royong. Jalan silaturahmi. Iya. Maka tadi di awal misalnya saya katakan kalau kayak model Bang Indra karena dia banyak duitnya, maka dibayar cash di awal. Amin. Tapi karena saya karena kurang dikit, maka saya nyicil. Iya. Nyicil sampai nanti keburu dipotong nggak jadi soal. Yang penting saya nyicil terus, nyicil sampai angka 1.250.000. Kira-kira begitu. Nah, begitulah kira-kira si nasib dari si kebo ini. Lanjut ya. Iya, boleh. Ya, Bang Indra. Iya. Apakah makna dari pelaksanaan tradisi kerbau Andilan? Ayo, Bang Indra. Apakah? Ayo. Tadi udah disebut tuh maknanya ada. Gotong royong salah satunya ya, kerjasama. Tapi utamanya kan pengen yang bagus. Gotong royong kan itu budaya kita yang cakep ya. Jadi bagaimana? Buah kedondong, buah kawista, Iya. Cakep. tolong dipetik, ambilin tangga. Ya. Cakep. Gotong royong budaya kita, Iya. budaya yang baik kudu dijaga. Tuh, kira-kira begitu. Iya. Tapi bukan cuma soal andilan aja, gotong royong dalam hal yang lain, kematian, bikin rumah, sedekahan. Ini juga udah gotong royong kita rame-rame. Iya. No yang nyiapin laptop, no yang nyiapin kamera, ini nyiapin mic. Kira-kira begitu, ada hikmah itu, kebersamaan. Ya, itu yang kudu dijaga. Iya, memang. Saya pikir begitu ya, Cang ya. Yang kudu Memang dijaga ya. gitu. Kita ini kan masyarakat yang guyup dari Iya, dulu ya. iya. Masyarakat yang memang dari kita untuk kita bersama-sama kita, jadi gitu. Nah, oleh karena itu ada satu pepatah misalnya yang mengatakan peribahasa kata Betawi itu semut kalau dia sama-sama bisa menjadi gunung. Oh, luar biasa. Semut tuh. Iya, iya. Apalagi kita yang dikasihkan apa namanya Akal pikiran, kekuatan, tenaga, segala macam. Jadi si andilan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebenarnya di dalam kampung nggak bisa hidup sendirian. Betul. Saya perlu Bang Indra perlu saya perlu Rika perlu yang lain perlu yang lain. Oleh karena itu, memang itu sudah tradisi kita dari zaman dahulu. Kita masyarakat yang senantiasa mementingkan kebersamaan, kegotong royongan. Jadi, ya banyak juga sih saudara kita yang wangkang gitu ya. Kadang-kadang begitu. Semau hatinya dewek gitu ya, Cang. Ya. Orang-orang yang Nah, egois bahasa. Nah, orang-orang yang wangkang seperti itu, Rika ya, biasanya memang mendapat sanksi hukuman sosial. Dia dikucilkan, dia tidak mendapatkan penghormatan dari masyarakatnya, dia dijauhi dari saudara-saudara yang lainnya, karena memang dia wangkang, keras kepala, parku, orang Betawi bilang parku, susah dieluk, susah di, Susah dieluk itu, Cang. Kalau dikembaliin ke andilan, ini kan kebo yang dipotong di sini hanya si tukang potong. Ya. Nah itu kalau dijadiin barang kulit kebo itu melingkar agak dipotong, itu dipakai buat alat bajak, alat ngeluku. Ya. Disebut namanya kendali. Ya. Itu orang yang mangkrem, yang susah diatur, di sini susah, di sono susah, ngapain aja, lu kayak kendali kering lu. Ya, istilah andilan kebo itu kayak kendali kering, susah banget, ulet banget itu. Masa kalau di belakang dia nyeri batin, di depan juga mancalin misalnya. Agak boleh begitu kita di masyarakat. Oh kudu, namanya bareng-bareng. Jangan sampai kita kayak kendali kering. Iya, betul. Nah, naik bok susah ya. Dulu kan kata gue belum ada gitu ya. Paling toko bojo dulu adanya. Baik, lanjut ya.
Iya, iya. Kelanjutan ini kan kerancangan milenial nih Kak. Nah, bagaimana upaya melestarikan dan mengelola tua zaman dulu? Bagaimana Cang ya? Sebenarnya model gitu. Melestarikan adat. Ya memang yang pertama-tama itu Rik, ya, kita harus memberikan edukasi nggak berhenti. Jadi di perkampungan budaya Betawi itu memang harus setiap tahun kita adain tradisi andilan. Siapa dari kita yang menjadi pemimpinnya, kita percayakan kepada dia dan diberikan pemahaman-pemahaman bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berat sama ditunjuk. Oh gitu ya? Apa salah? Pikul benar. Oh dipikul. Ya kalau berat, manggil angkot aja. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu memang edukasi adanya perkampungan budaya Betawi Setubo Bakal itu kan salah satunya adalah mengkater kebetawian yang betul-betul prima. Dia tahu cara hormat kepada orang tua, dia tahu bagaimana anggap tunggu kepada orang tua, dia tahu bagaimana harus cium tangan, dia tahu bagaimana harus dorong, dia tahu bagaimana harus pergi melamar, dia tahu bagaimana harus bikin teh. Anak perawan itu kan bikin teh. Ya. Bikin sayur asam juga gitu ya. Sayur asam, bikin sambal buah. Nah, perkampungan budaya Betawi itu sebetulnya adalah satu kawasan yang di dalamnya itu ada satu ekosistem. Jadi rumah kebaya di dalam rumah itu bukan sekedar kita melihat itu sebagai rumah, tapi bagaimana ada anak perawan di rumah itu yang ketika dia mendapatkan kain kotor pertama, dia mendapatkan mens. Bagaimana orang tua mengajarkan ketika dia mendapatkan kain kotor pertama? Jadi rumah itu, dan rumah ini juga mengajarkan bercahaya, memberikan cahaya kepada rumah sebelah. Rumah sebelah memberikan cahaya kepada rumah sebelah, dan seterusnya sehingga seluruh rumah ini menjadi cahaya-cahaya yang nggak jalan itu rel lah kira-kira. Relnya kita ambil dari rumah inilah kita berangkat semuanya. Di dapur ada rumah, jadi di rumah ada dapur, di rumah ada tangkeng, di rumah ada seteleng, di rumah ada tesi, di rumah ada macam-macam lah di situ. Jadi oleh karena itu di rumah itu memberikan makna kepada kawasan memberikan makna kepada lingkungan dan seterusnya. Jadi satu sistem terjadi. Jadi nggak mungkin Rika misalnya di depan rumah ada pohon ada pohon pisang batu. Nah, biasanya gitu ya. Dulu emak kita yang ngajarin itu daun pisang batu gunanya untuk ngebungkus ini. Maka kita nanti bikin kue bikin kue pisang, kunti gitu ya. Dan macam-macam itu dibentuk dari situ. Jadi tidak kira-kira. Di depan sini ada pohon sirih. Apa gunanya pohon sirih? Belah sana ada pohon teleng. Apa gunanya pohon teleng? Belah sana ada banggrek misalnya. Apa namanya pohon? Ya, kemudian yang bulan itu 5. Nah, itu semuanya. Jadi memang punya makna sendiri dalam kawasan kita ini. Jadi perkampungan budaya Betawi adalah satu kawasan yang edukasi di dalamnya dan di mana orang-orang bisa belajar dalam perkampungan budaya Betawi. Iya. Jadi ya itu tambahannya. Kalau tadi nanyain dari masalah andilannya, anak muda sekarang susah. Anak muda itu nggak bisa disalahin. Kenapa? Orang tuanya juga sekarang udah susah untuk andilan. Ya. Tapi nilai-nilai makna yang ada di situ nggak boleh hilang. Itu barangkali yang penting. Nggak kudu bikin andilan anak muda atau orang tua, tapi makna gotong royong, makna kerjasama. Yang sekarang tren apa? Wisata halal. Halalnya itu makanan, itu yang perlu dijaga. Tanpa harus andilan pun itu tetap harus dijaga di penggunaan. Dan apalagi memang gini ya, di perkampungan budaya Betawi kan perkampungan budaya Betawi Setubo Bakal ini kan sudah mendapat penghargaan desa wisata ya.
Di 50 besar. Iya, 50 besar. 50 dari seluruh Indonesia ada 1.800 totalnya. Satu kemajuan yang luar biasa. Luar biasa. Harus kita pelihara betul. Jadi kawasan ini menjadi menjadi akan menjadi sorotan banyak orang. Kalau kita apa terhadap kawasan ini, maka dia akan nggak memberi makna apa-apa pada penghargaan itu. Dulu. Iya. Iya. Dia nanya. Oke. Oh, ada tanya jawab. Berempat. Belajar kan? Oh. Itu berempat, no. Aduh, itu Bang Yahya sih. Bang Yaya. Yang undang Bang Yaya. Bang Yoyo. Yahya, Yoyo juga ada, Bang Yoyo. Ini Bang Indra, Pak Indra. Enggak nih Ut apa Bang Yaya? Ya baiknya kalau mau bertanya kepada Bang Indra ya, karena Bang Indra yang paham. Kalau saya keteter, saya nanya sama guru saya. Karena gurunya ada di samping saya. Nah, gitu. Ya, saudara ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan aja deh. Kali seputaran Andilan tadi yang sekarang udah kagak ada bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cang Yahya, Bang Indra, Torika. Ini Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Roni, Rika, Roni. Jelas gak, Cang, kira-kira? Karena putus-putus nih kebetulan saya di sini. Jelas gak? Ya, jelas. Kalau putus-putus sambung-sambung. Iya. Izin, Cang Yahya, Bang Indra, Amporika, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih terkait dengan salah satu tradisi Betawi yang mungkin sekarang ini sudah agak susah ya kita temuin gitu ya. Apalagi sekitar tahun 2000-an ke sini sudah susah kita temuin yang namanya tradisi andilan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang akhirnya tradisi andilan ini susah kita temuin. Jadi faktor-faktor apa aja yang akhirnya membuat tradisi ini susah kita temuin, Cang? Karena di tahun 2000 ke bawah itu di daerah Kecamatan Jagakarsa masih banyak, Cang, yang namanya andilan. Karena kebetulan bapak saya itu adalah orang yang biasa dikasih tanggung jawab tuh. Ya, untuk jadi koordinator kegiatan tradisi andilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih syarat-syarat khusus? Jadi ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk orang yang dikasih tanggung jawab? Ya, untuk melihara, untuk besarin, untuk ngemukin itu sapi dari pas dibeli sampai dengan pas mau dipotong. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Cang Yahya sama Babakan ini sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Salah satunya adalah tradisi ya, Bang Indra ya, Cang Yahya ya. Nah, untuk itu mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin bisa UPK bekerja sama dengan Forum Jibang mempopulerkan atau menghidupkan kembali ya tradisi salah satu tradisi yaitu andilan. Bagaimana caranya supaya tradisi ini bisa muncul kembali dan bisa kita lihat dan bisa menjadi sarana edukasi buat terutama buat kita nih karyawan-karyawan yang mungkin sudah juga ada yang banyak yang nggak tahu atau sudah banyak yang nggak lihat. Mungkin lewat UPK bekerja sama dengan Forum Jibang itu bisa memunculkan kembali yang namanya tradisi andilan. Gitu ya. Andilan ini kan bukan seperti kurban ya yang harus 7 orang gitu ya. Jadi ini boleh berapa orang, boleh 20 orang gitu ya. Seperti itu. Jadi itu 3 hal yang ingin saya tanyakan dan mohon untuk bisa dijawab. Mungkin itu. Terima kasih Amporika, Cang Yahya, Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keluar, silakan. Ya, yang pertama itu ya, pertanyaannya kalau nggak salah, syarat khusus ya bagi orang yang memelihara itu ya. Jadi memang faktor yang bikin jadi surut, bikin jadi kagak ada sekarang. Kenapa bisa begitu gitu? Nah, pertama-tama kita ini kan menjadi kota yang sangat modern. Nah, Jakarta sawah, dan yang terkait dengan kegiatan tani, petani, ternak, peternak itu memang pada akhirnya berubah. Nah, perubahan itu bukan berarti kita semakin miskin, tapi kita semakin kaya. Dulu itu kita perlu makan daging, kita memang kudu motong. Apa kambing kita kah, apa entok kita yang lagi ketelo gitu, kita di empang kita itu kita ikan, kita serok ikan kita. Nah itu jadi, nah kalau zaman sekarang itu memang hal-hal itu sudah semakin mudah memperolehnya. Jadi yang namanya sawah, yang namanya kandang, yang namanya dongdang, yang namanya kolam, yang namanya susuk, yang namanya tanggok, yang namanya kepis, yang namanya tebar, itu sebetulnya sudah diambil alih kemampuannya oleh satu pasar. Jadi pasar-pasar modern ini, kalau kita datang ke pasar itu, lu udah ingat kebo, nih, sapi, nih, kambing, nih, ikan macam-macam, nih, rumput laut, nih, pete, nih, kangkung, jengkol, nih, ini buah ini, nih, durian, nih, pisang, nih, pepaya, nih, jadi begitu. Nah itu, jadi itu yang pertama-tama itu ya, saya melihat bahwa nomor satunya memang tradisi ini ditinggalkan karena masalah-masalah kewarisan saja. Pemahaman anak-anak, generasi muda sesudah generasi yang melaksanakan kegiatan, kan mereka nggak diajarkan bagaimana sebetulnya memelihara kekompakan dalam satu kampung sehingga kampung kita terpelihara. Nah itu terutama memang ketika kalau dari sisi kampung saya gitu ya, di sini digusur menjadi lapangan golf, di sini digusur menjadi hotel, di sini menjadi hotel, di sini menjadi jalan raya, hunian mewah, ya, jalan raya gede. Itu juga salah satu yang menghilangkan kegiatan-kegiatan segitu. Mereka pindah ke satu tempat dengan tidak membawa tradisi adilan yang pernah ada di itu. Nah, ketika mereka ada di sini dan sadar bahwa itu hilang, ya akhirnya mereka pergi ke warung untuk membutuhkan kebutuhan sehari-hari itu. Dia pergi ke pasar apa sih kalau yang jualan-jualan daging banyak-banyak tuh kayak super atau super gitu ya, market gitu, Maret ya, gitu ya pokoknya. Jadi semua sawah tuh, sawah kebun, waktu kita dulu nanam jagung segala macam itu ada di situ, tapi sekarang sawahnya ada di situ. Jadi memang itu menjadi lebih praktis. Nah, jadi itu yang nomor satu dan nomor satu jawaban yang tadi. Jadi satu kewarisan, satu semakin mudahnya kita mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena adanya dunia yang sudah terbuka seperti ini. Terus apa lagi? Itu yang kedua. Ya prinsipnya itu sama ya. Tinggal tambah-tambahnya apa sih? Orang sekarang kan gak mau repot. Iya. Gitu. Kalau keluarga dikit udah beli daging aja, pokoknya tadi udah ada sekilo aja. Iya. Kalau kumpulan duitnya kudu banyak, jeroan dapat ini dapat, kadang ngolahnya rada susah. Iya. Terus sawah kagak, ini kagak, karena saya sendiri dulu pernah bagian melihara kebunnya itu masuk ke kamar saya, kita lepas, itu mau beneran rancang, sambil dia pipis di kamar saya gitu ya. Besoknya 2 hari 3 hari kita potong. Jadi karena nilai-nilai itu kita udah lebih gampang, nemu daging juga udah nggak aneh sekarang, malah pengen kembali makan ikan asin ya. Jadi pola-pola ini karena ada kemudahan, ekonomi makin cukup, akhirnya menggeser nilai-nilai kebiasaan tadi. Ada nggak sih cara-cara
Khusus orang yang dikasih tanggung jawab. Iya. Kalau syarat khusus biasanya sih, ini kan ada pamalian ya. Di beberapa tempat ada model-model begitu. Ini pimpinan, ini ketua yang ngumpulin duit. Tadi anggap 20 orang tuh, 2, 3, 4, 20 duitnya ngumpul, dia nyicil 100 ribu, 200 ribu, ngumpul 100 juta. Itu ada pantangannya. Pantangan pakai duit yang dikumpulin itu. Gitu. Karena ada beberapa pengalaman kalau udah kepake gantinya susah, padahal itu udah wayangnya kita kudu beliin kebo berangkat barang-barang. Duitnya kurang, lantas bagaimana? Terpaksa dah genteng rumah lu gua turunin. Nah dulu begitu, genteng rumah diturunin, dijual duitnya buat beli kebo. Kalau kagak, payaan berapa puun tuh? Jual buat ini. Jadi ada salah satu pantangan sebetulnya itu kan warning. Kalau kata sekarang mah hati-hati, amanah kudu dijaga. Ya salah satunya gitu. Kalau pantangan lain itu pantangan motongnya biasanya. Ya kalau lebaran hari Rebo ya dulu orang tua gitu ya. Kalau bisa hari Selasa jangan dipotong tuh kebo, motongnya di hari Senin. Nah, misalnya begitu. Nah, kalau buat yang megang duitnya ngumpulin selain dia amanah, cekatan, nulisnya dapat, tapi kagak boleh pakai duit itu sembarangan. Nggak tahu kalau di tempat Encang ada dari mana tuh. Sama aja prinsipnya memang gitu. Orang yang dipercaya, terus yang tukang piara kebo juga memang orang yang dipercaya, dia gagah, dia memang gagah itu duitnya juga cukup menutup gitu Cang ya. Amanah juga ya. Betul-betul menjaga amanah dia. Kalau orang yang piora gitu ya, orang yang menggampangkan persoalan, gampangin urusan. Iya, menggampangin urusan itu biasanya nggak terjadi. Memang itu kalau di kampung saya, itu memang dia itu nggak tahu kenapa itu turun temurun biasanya. Iya. Jadi daerah susah dialog itu Cang. Kalau dikembaliin ke Andilan, ini kan kebo yang dipotong di sini nih, 4 gini nih, ya, yang ditengker gitu, jatahnya sih tukang potong. Iya. Nah itu kalau dijadiin barang kulit kebo itu melingkar, kagak dipotong, itu dipakai buat alat baja, alat melukuk. Disebut namanya kendali. Itu orang yang mangkreng, yang susah diatur, di sini susah, di sana susah ngapain aja, lu kayak kendali kering lu. Dari istilah Andilan kebo itu kayak kendali kering, susah banget, mulet banget itu. Masa Allah di belakang dia nyerebatin, di depan juga mancalin misalnya kayak begitu. Kagak boleh begitu kita di masyarakat. Kita sama-sama aja. Oh kudu, bareng-bareng. Jangan sampai kita kayak kendali kering. Iya, betul. Kalau kadang-kadang ya sama ikan nebo. Nah, nebo susah ya. Iya, benar ya. Ini kan nebo belum ada gitu ya. Paling Papa Boja dulu adanya. Baik, saya lanjut ya, Cang Yahya Bang Indra. Generasi saat ini kan generasi anak milenial nih Bang. Nah, bagaimana upaya melestarikan seperti orang tua zaman dulu? Bagaimana Cang ya? Melestarikan Andilan ini. Memang yang pertama-tama itu Rik ya, kita harus memberikan edukasi nggak berhenti. Jadi di perkampungan budaya Betawi itu memang harus setiap tahun kita adain tradisi Andilan. Siapa dari kita yang menjadi pemimpinnya, kita percayakan kepada dia dan diberikan pemahaman-pemahaman bahwa berat sama dipikul, ringan sama ditinggi, berat sama ditunjuk. Oh gitu ya? Apa salah? Pikul. Oh dipikul. Ya kalau berat, manggil anggota ya. Nah, oleh karena itu memang edukasi, adanya perkampungan budaya Betawi Setubobakan itu kan salah satunya adalah mengedukasi masyarakat, sehingga dia mempunyai karakter kebetawian yang betul-betul prima. Dia tahu cara hormat kepada orang tua, dia tahu bagaimana anggap ungguh kepada orang tua, dia tahu bagaimana harus cium tangan, dia tahu bagaimana harus jorok, dia tahu bagaimana harus pergi ngelamar, dia tahu bagaimana harus bikin teh. Anak perawan itu kan bikin teh, bikin sayur asem juga gitu ya. Sayur asem, bikin sambal goang itu. Nah, perkampungan budaya Betawi itu sebetulnya adalah satu kawasan yang di dalamnya itu ada satu ekosistem. Jadi
rumah kebaya, Ya. di dalam rumah itu bukan sekedar kita melihat itu sebagai rumah, tapi bagaimana ada anak perawan di rumah itu, yang ketika dia mendapatkan kain kotor pertama, itu Iya. mens, dia mendapat mens. Bagaimana orang tua mengajarkan ketika dia mendapatkan kain kotor pertama? Jadi rumah itu, dan rumah ini juga mengajarkan bercahaya, memberikan cahaya kepada rumah sebelah. Rumah sebelah memberikan cahaya kepada rumah sebelah, dan seterusnya, sehingga seluruh rumah ini menjadi cahaya-cahaya yang nggak jalan itu rela, kira-kira relanya kita ambil dari rumah, dan dari rumah itulah kita berangkat semuanya. Di dapur ada rumah, di rumah ada dapur, di rumah ada tangkeng, di rumah ada seteleng, di rumah ada tesi, Iya. di rumah ada bakya, di rumah ada segala macam, di rumah ada Quran, di rumah ada macam-macam lah di situ. Jadi oleh karena itu, di rumah itu rumah memberikan makna kepada kawasan, kawasan memberikan makna kepada lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu ekosistem terjadi. Jadi nggak mungkin Rika misalnya di depan rumah ada pohon apa tuh, ada pohon pisang batu. Ya. Nah, Biasanya gitu ya. dulu emak kita yang ngajarin itu daun pisang batu gunanya untuk membungkus ini. Maka kita nanti bikin kue apa tuh? Bikin kue Kue pisang, bunting gitu ya. pisang, dan macam-macam itu dibungkus dari situ. Jadi kita kira-kira di depan sini ada pohon sirih. Ya. Apa gunanya pohon sirih? Belah sono ada pohon teleng. Apa gunanya pohon teleng? Belah sono Pohon ada bangle misalnya, apa namanya pohon pohon koas atau segala macam. ya, kemudian yang buat 7 bulan apa tuh? Delima. Delima. Nah, itu semuanya. Jadi memang Punya maknanya. punya makna tersendiri di dalam kawasan kita ini. Jadi perkampungan Budi Betawi adalah satu kawasan yang edukasi di dalamnya, dan ya, di mana orang-orang bisa belajar ke perkampungan Budi Betawi. Baik, Kang Iya. Yahya. Jadi ya itu tambahannya. Iya. Kalau tadi Rika nanyain dari masalah andilannya, anak muda sekarang susah. Susah ya? Anak muda itu nggak bisa disalahin. Ya, karena apa? Orang tuanya juga sekarang udah susah untuk bikin andilan. Iya. Ya. Tapi nilai-nilai makna yang ada di situ nggak boleh hilang. Itu barangkali yang penting. Nggak kudu bikin andilan anak muda atau orang tua, Ya. tapi makna gotong royong, makna kerjasama. Yang sekarang tren apa? Wisata halal. Ya. Halalnya itu makanan, itu yang kudu dijaga tanpa harus andilan pun itu tetap harus dijaga di kendaraan. Iya. Dan apalagi memang gini ya, di perkampungan Budi Betawi kan, perkampungan Budi Betawi Setu Bobakan ini kan sudah mendapat penghargaan desa wisata ya. Di 50 besar, iya, 50 besar. 50 dari seluruh Indonesia di satu 1.800 totalnya itu. satu kemajuan yang luar biasa. Luar Ini biasa. harus kita pelihara betul. Jadi kawasan ini menjadi akan menjadi sorotan banyak orang. Kalau kita apa terhadap kawasan ini, maka dia akan nggak memberi makna apa-apa pada penghargaan itu sekarang. Bermanfaat Iya. semuanya ya. Baik, Kang Yahya, Kang Iya. Indra, kita masuk ke sesi-sesi pertanyaan. Ada yang nanya? Tanya jawab. Oke. Oh, ada tanya jawab. Oh, iya nih. Belum belajar, Cang. Kita pengen tanya-tanya Oh, sama Kang Yahya, oh, sama oh. Kang Indra. Iya. Baik, sahabat Betawi yang mau kontennya Babe, yang mau bertanya bisa langsung aja nih untuk ke Kang Yahya atau Kang Indra, atau bisa ke Discord-nya, sini dan nomornya. Kita tunggu nih ya. Baik, gimana Bang Alor? Sudah ada yang mau bertanya belum? Ya baiknya kalau mau bertanya kepada Bang Indra ya, karena Bang Indra yang paham. Kalau saya keteter, saya nanya sama guru saya, karena gurunya ada di samping saya. Iya, yang punya tanya-tanya. Nah, itu. Ayo, Bang Bocahnya Babe yang mau bertanya, silakan Ada ya? nih. Kita tunggu Kalau ada nih. yang mau ditanya silakan aja deh. Tadi seputaran andilan tadi yang sekarang udah kagak ada pisang. Bener, rasa gitu ya. Salam, dengan siapa ini? Assalamualaikum, Kang Yahya, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, ini dengan siapa? Halo?
Roni Rika, Roni. Oh iya Bang Roni, silakan Bang Roni untuk pertanyaannya. Jelas gak, Cang? Kira-kira kan putus-putus kayak gitu ya, jelas gak? Ya, jelas. Kalau putus-putus sambung-sambung. Iya. Izin Cang Yahya, Bang Indra, Bang Ya. Indra, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih terkait dengan salah satu tradisi Betawi yang mungkin sekarang ini sudah agak susah ya kita temuin gitu ya. Apalagi sekitar tahun 2000 ini sudah susah kita temuin yang namanya tradisi andilan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang akhirnya tradisi andilan ini susah kita temuin. Jadi faktor-faktor apa aja yang akhirnya membuat tradisi ini susah kita temuin, Cang? Karena di tahun 2000 ke bawah itu di daerah Kecamatan Jayakasut masih banyak, Cang, yang namanya andilan. Karena kebetulan bapak saya itu adalah orang yang biasa dikasih tanggung jawab tuh, ya, untuk jadi koordinator kegiatan tradisi andilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih syarat-syarat khusus? Jadi ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk orang yang dikasih tanggung jawab? Ya, untuk melihara, untuk saring, untuk mungkin itu sapi dari pas dibeli sampai dengan pas mau dipotong. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Cang Yahya sama Bapak ini sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Salah satunya adalah tradisi ya, Bang Indra ya, Cang Yahya ya. Nah, untuk itu mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin bisa UPK bekerjasama dengan Forum Jibang mempopulerkan atau menghidupkan kembali ya tradisi, salah satu tradisi yaitu andilan. Gimana caranya supaya tradisi bisa muncul kembali dan bisa kita lihat dan bisa menjadi sarana edukasi buat terutama buat kita nih karyawan-karyawan yang mungkin sudah juga ada yang banyak yang tidak tahu atau sudah banyak yang nggak lihat. Mungkin lewat UPK bekerjasama dengan Forum Jibang itu bisa memunculkan kembali yang namanya tradisi andilan, gitu ya. Andilan ini kan bukan seperti kurban ya, yang harus 7 orang gitu ya. Jadi ini boleh berapa orang, boleh 20 orang gitu ya, seperti itu. Jadi itu 3 hal yang saya tanyakan dan mohon untuk bisa dijawab. Mungkin juga terima kasih Empok Rika, Cang Yahya, Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Cang Yahya, Jangan duluan, silakan. pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat tradisi andilan itu sudah keluar? Ya, yang pertama itu ya, pertanyaannya kalau nggak salah syarat khusus ya bagi orang yang memelihara itu ya. Jadi memang Faktor-faktor yang bikin jadi surut, bikin jadi kagak ada sekarang. Ya, kok bisa begitu? Gitu. Nah, pertama-tama kita ini kan menjadi kota yang sangat modern. Jakarta, sawah, rawa, dan yang terkait dengan kegiatan tani bertani, ternak berternak itu memang pada akhirnya berubah. Iya. Nah, perubahan itu bukan berarti kita semakin miskin, tapi kita semakin kaya. Dulu itu kita perlu makan daging, kita memang kudu motong. Apa kambing kita kah, apa entok kita yang lagi ayam gitu ya. gitu kita di empang kita itu kita kita serok ikan kita. Nah itu jadi, nah kalau zaman sekarang itu memang hal-hal itu sudah semakin mudah memperolehnya. Jadi yang namanya sawah, yang namanya kandang, yang namanya dongdang, yang namanya kolam, yang namanya
namanya susuk, yang namanya tanggok, yang namanya kepis, yang namanya tebar, itu sebetulnya sudah diambil alih kemampuannya oleh satu pasar. Jadi pasar-pasar modern ini, kalau kita datang ke pasar itu, lu mudahnya kebo, nih, sapi, nih, kambing, nih, ikan macam-macam, nih, rumput laut, nih, pete, nih, kangkung, jengkol, nih, ini buah ini, nih, durian, nih, pisang, nih, supaya nih, jadi begitu. Nah itu, jadi itu yang pertama-tama itu ya, saya melihat bahwa nomor satunya memang tradisi ini ditinggalkan karena masalah-masalah kewarisan saja. Pemahaman anak-anak, generasi muda sesudah generasi yang melaksanakan kegiatan, kan mereka nggak diajarkan bagaimana sebetulnya memelihara kekompakan dalam satu kampung sehingga kampung kita terpelihara. Nah itu terutama memang ketika kalau dari sisi kampung saya itu ya, di sini digusur menjadi lapangan golf, di sini digusur menjadi hotel misalnya, di sini menjadi hotel, di sini menjadi jalan raya, hunian mewah, gitu ya, jalan raya gede. Nah itu juga salah satu yang menghilangkan kegiatan-kegiatan segitu. Mereka pindah ke satu tempat dengan tidak membawa tradisi adilan yang pernah ada di itu. Nah ketika mereka ada di sini dan sadar bahwa itu hilang, ya akhirnya mereka pergi ke warung untuk membutuhkan kebutuhan sehari-hari itu. Dia pergi ke pasar apa sih kalau yang jualan-jualan daging banyak-banyak tuh kayak super atau super gitu ya, market dan gitu, Maret apa April dan gitu deh pokoknya. Jadi semua sawah tuh, sawah kebun. Nah, waktu kita dulu nanam jagung segala macam itu ada di situ, tapi sekarang sawahnya ada di situ. Jadi memang itu menjadi lebih praktis. Nah, jadi itu yang nomor satu dan nomor satu jawaban yang rapi. Jadi satu kewarisan, satu semakin mudahnya kita mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena adanya dunia yang sudah terbuka seperti ini. Terus apa lagi? Tadi itu yang kedua. Ya prinsipnya itu sama ya, tinggal tambah-tambahannya apa sih? Orang sekarang kan gampang repot, gitu. Kalau keluarga dikit itu beli daging aja, tokonya tadi udah ada sekilo aja. Kalau kumpulan duitnya kudu banyak, jeroan dapat ini dapat, kadang ngolahnya rada susah. Terus sawah kagak ini kagak, karena saya sendiri dulu pernah bagian miara kebunnya itu masuk ke kamar saya, kita lepas, itu mau beneran rancang, sampai dia pipis di kamar saya itu ya. Besoknya 2 hari 3 hari kita potong. Jadi karena nilai-nilai itu kita udah lebih gampang, nemu daging juga udah nggak aneh sekarang, malah pengen kembali makan ikan asin ya. Jadi pola-pola ini karena ada kemudahan, ekonomi makin cukup, akhirnya menggeser nilai-nilai kebiasaan tadi. Baik, untuk pertanyaan keduanya, ada apa sih saran-saran khusus orang yang dikasih tanggung jawab? Kalau syarat khusus biasanya sih, ini kan ada pamalian ya, di beberapa tempat ada model-model begitu. Ini pimpinan, ini ketua yang ngumpulin duit. Tadi anggap 20 orang tuh, 2, 3, 4, 20 duitnya ngumpul, dia nyicil 100.000, 200.000, ngumpul 100 juta. Itu ada pantangannya, pantangan pakai duit yang dikumpulin itu, gitu. Karena ada beberapa pengalaman kalau udah kepake gantinya susah, padahal itu udah wayangnya kita kudu beliin kebok berangkat barang-barang, duitnya kurang, lantas bagaimana? Terpaksa dah genteng rumah lu buat turunin. Nah dulu begitu, genteng rumah diturunin, dijual duitnya buat beli kebok. Kalau kagak payah lalu berapa keuntung jual buat ini. Jadi ada salah satu pantangan sebetulnya itu kan warning, kalau kata sekarang mah hati-hati, amanah kudu dijaga ya, salah satunya gitu. Kalau pantangan lain itu pantangan motongnya biasanya ya, kalau lebaran hari Rebo ya dulu orang tua gitu ya, kalau bisa hari Selasa jangan dipotong tuh kebo, motongnya di hari Senin, nah misalnya begitu. Nah kalau buat yang megang duitnya ngumpulin, selain dia amanah, cekatan, nulisnya dapat, tapi kagak boleh pakai duit itu sembarangan. Nggak tahu kalau di tempat encang ada gimana tuh? Sama aja prinsipnya memang begitu. Orang yang dipercaya, terus yang tukang piara kebun itu memang orang yang dipercaya, dia gagal, dia memang gagal itu duitnya juga cukup menutup gitu kan ya, amanah juga ya.
betul-betul menjaga amanah dia. Kalau orang yang orang gitu ya, suka menggampangkan persoalan, gampangin urusan. Iya, menggampangkan urusan itu biasanya nggak dipercaya. Dan memang itu kalau di kampung saya, itu memang dia itu nggak tahu kenapa itu turun temurun biasanya. Iya. Jadi dari Haji Abdul Rahman, dari Bang turun kepada anak-anaknya. Kalau di kampung sana ada yang Pulang, pada jadi biasa nuain barangkali ya, gitu ya. Ya memang dia karena memang dia ASEAN kali ya. Ya, salah satunya ASEAN ya, kebo, sabar, dan tahu penyakit binatang, bagaimana kalau dia malam itu banyak nyamuk, itu kan selalu kita kasih tabungan di samping kandang dia punya kebo gitu ya. Itu jadi punya yang amanah, terutama dalam hal ketua itu ketua juga memang biasanya dari dulu itu terus karena memang dia yang tahu, dia yang berhitung betul dia paling ingat. Ini kan bulan ini besok harus begini. Ya, kan dia paham tadi cara milih kebo yang bakalan cakep itu dari kita udah tahu. Betul. Pengalaman dengan alam itu. Iya betul. Ya, untuk pertanyaan terakhirnya Bang Roni tadi Cahaya Bang Indra, bagaimana UPK dan Forum Jibang bisa melaksanakan tradisi andilan? Kalau saya sih setuju, Cang. Kayaknya kita pernah bikin dulu rencana. Iya. Jadi kalau tradisinya tiap tahun, ya polanya aja. Bahkan misalnya Mupaket nih, Forum Jibang bersama UPK bikin kegiatan Lebaran di perkampungan budaya Betawi. Di antara Lebaran itu salah satu proses atau bagiannya adalah andilan. Enggak kudu 10 orang atau 15 orang, kumpulin aja duit, yang penting tadi prosesnya. Cuman tetap jangan berapa kerupuk, motongnya dengan syahdu, itu pakai ada klengsa ya dari daun kelapa, ini kudu pakai ini, bisa direka cipta, expose, bikin videonya. Kalau saya macam kagak nolak itu. Iya benar. Insya Allah. Iya memang pengen memang begitu juga ya. Itu harus kita mulai. Ya, jadi kalau kita sudah mulai lagi, insya Allah kenangan masa lalu orang-orang tua akan muncul kembali dan mereka pasti saya yakin akan mendukung dan akan bergabung menjadi anggota adilan begitu. Dan misalnya di kampung saya itu kan ya, itu kan udah nggak ada sawah habis, tempat nyancang kebo kagak ada, tempat miara kebo kagak ada. Nah itu memang minat masyarakat untuk adilan masih ada. Nah, dia akhirnya andilan di kampung ini, tapi dia piaranya di sono, di Paru. Gitu. Jadi dia orang gitu sono. Ya. Jadi dia udah tahu tuh, karena kan memang percaya dah, dikenal di sana ya. Orang sini yang udah pindah ke Parung, udah pindah ke Kampung Sawah, Kuta. Nah, itu mereka yang masih lega tanahnya, maka mereka dikasih amanah untuk piara kebo dan motongnya juga di sana. Jadi orang-orang kampung tuh terima jadi udah gitu ya. Nggak lihat bagaimana proses narik kaki kebo, nggak bisa baca bismillah Allah Akbar dan segala macamnya. Kadang gentak pakai tambang dadung gitu ya. Yang kadang-kadang udah gentak berdiri lagi tuh kebocang. Masya Allah. Cerita begitunya jadi agak kurang ya. Atau kagak ada bocah nangis berebut kulit bedugan. Tuh, dulu ada tempat saya namanya Bang Warsi gitu. Kalau kagak dapat kulit bedugan dia nangis tuh si Warsi itu. Kacau bener sampai kegoseran di tanah itu. Iya. Jadi memang dari situ dibawa mobil box sono, mobil box pulang lagi, dan nanti disitulah kumpul orang-orang. Jadi memang nggak tahu proses gimana ya. Jadi bersih ucus juga bagaimana nggak tahu lah. Tapi insya Allah dijamin kehalalannya dah. Terima bersih di situ. Iya. Pernah memang dulu ada kasus misalnya dagingnya kotor gitu, potong. Jadi banyak tanah kan biasanya kan kita motong daging itu jelas kagak campur sama apa-apa. Dianam dulu daun papa, namanya kresa, baru ditatakin daun pisang batu, tuh bersih gitu. Disangkutin lah tuh pakai tali bambu. Nah itu begitu bersih. Nah jadi itu jadi orang-orang pada ngambek nih. Iya, itu rada-rada ceroboh. Iya, rada-rada ceroboh. Tapi kebanyakan memang Lebaran kemarin ya Cing ya, kita kan saya diminta datang tuh pada upacara motong kebo andilan oleh persatuan yang ada di Depok. Persatuan apa namanya
Koot. Iya, orang Depok itu ya. Orang Depok. Orang Depok, Jadi, iya. mereka motong buahnya kan banyak tuh, 4 biji kalau nggak salah. Jadi sekarang 4 ekor. ya 4 ekor, 4 biji. Nah jadi itu memang sekarang saya lihat masyarakat udah mulai ada minat lagi untuk hadiran-hadiran lagi. Ada kangen-kangenan. Termasuk juga mereka pakai bongsang, Iya. ya, pakai Gitu. apa macam-macam yang kita bikin gitu, alat-alatnya hadiran. Iya. Itu kira-kira. Baik, Bang Roni sudah jelas ya Bang untuk jawabannya di Bang Roni. Bang Roni. Udah pasti udah. Iya, makasih ya. Salam doain. Ya, sama-sama Bang. Thank you Bang Roni. Thank you Bang Roni. Baik, Abang Poncak Cinya Babe, sahabat Betawi semuanya yang ada di rumah. Sebelumnya nih Cang, Iya. Bang Indra. Iya. Sebelumnya nih ya, saya masih tahu dulu nih Iya. untuk sahabat Betawi, Abang Poncak juga jangan lupa follow untuk kita nih Siap. untuk Instagram, Iya, siap. Twitter, Facebook dan lain-lainnya di @emailnya PBB saya juga bakal. Siap. Untuk caranya Bang Indra, untuk satu orangnya, untuk sahabat Betawi semua kita. Wakilin Cang Yahya aja, silakan. Iya. Sahabat apa namanya? Sahabat Betawi Cang. Sahabat Betawi, perkampungan budaya Betawi, mari sama-sama kita kenal diri kita. Sesudah kita kenal diri kita, maka kita tentu saja akan pelihara diri dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada engkau semuanya di sana dan di sini. Ya, baik untuk Bang Indra. Cukup, udah ngumpul semua itu. Oh, gitu. Apaan kalau saya mah paling ntar saya kasih pantun nih. Oh iya, pantunnya tadi. Pantun kebuandilan ya. Paling begini aja nih, ini kan soal kebuandilan. Baca ya, takut Ya. lupa tuh dikit tuh. Saya bikin barusan pedal tuh. Ambil papan yang panjang-panjang. Iya. Cakep, Bak, bikin dipan serut yang rata. Iya. cakep. Hari lebaran nganterin rantang. Semur andilan kudu serentak. Nah, itu tuh sekarang kita kagak lagi nganterin rantang dikasih duit 100 perak. Ya, makasih. Begitu ya, mohon maaf gitu ya, jangan kalau ada salah-salahnya ya semua ya. Korika, makasih. Ya, untuk kesimpulan nih, untuk saya nih selaku anak muda nih Cang, yang saya bisa ambil dari cerita saat ini nih tentang adilan, yang saya bisa ambil dari cerita hari ini yaitu harus melestarikan budaya kegiatan adilan ini. Yang pertama untuk mempererat tali silaturahmi kepada yang ikut adilan. Yang kedua meringankan memberi daging atau tepung. Menurut saya ini Cang ya, maka ada itu harus terus lestari sampai ke generasi selanjutnya, jangan sampai hilang kegiatan adilan ini. Ya, baik Abang Poncak Cinya Bate, sebelum kita akhiri nih, Cang Yahya, Bang Indra, saya juga punya pantun. Gitu, ketemu pala juga ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Pergi ke sawah buat bertani Cakep, untuk menanam biji selasi. cakep. Yuk kita akhiri cerita ini. Cukup